Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Yaza'i rahimahullah. Dan kita masuk sekarang ke pasal ke-8, masalah solat. Materi pertama berhubungan dengan masalah hukum daripada solat itu sendiri. Tentu lingkupnya kita akan bicara masalah solat wajib 5 waktu. Hukum solat di sini adalah satu kewajiban dari Allah bagi setiap mukmin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya dalam sejumlah firman-Nya yang termaktub dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu maksudnya 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi dari ayat ini diambil hukum tentang wajibnya salat karena Allah mengatakan innas salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Juga dalam firman Allah Al-Baqarah 238, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Al-ayah, peliharalah segala solat dan terutama solat wusta atau solat pertengahan. Khilaf di antara ulama tentang masalah makna wusta atau pertengahan, tapi yang lebih cenderung pendapat ulama adalah asar. Karena asar dianggap pertengahan antara 2 solat pagi dan 2 solat malam. Subuh dan duhur dianggap waktu pagi dan maghrib dan isya dihitung waktu malam. Intinya Allah memerintahkan di sini hafidhu, peliharalah, jagalah, fi'lul amr, kata perintah, menandakan kewajiban solat 5 waktu itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang solat itu adalah kewajiban. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam didirikan di atas 5 perkara pondasi, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, serta berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 8. Di dalam ketentuan hukum syariat bahwa orang-orang yang meninggalkan solat berhak dibunuh, sedangkan orang yang melalaikannya digolongkan sebagai orang-orang fasik. Jadi poin A ini menjelaskan kepada kita tentang hukum wajibnya solat 5 waktu. Dan kalau ada orang meninggalkan solat 5 waktu secara jahdan, pembangkangan, dianggap dia kufur. Tidak ada solat itu misalnya. Karena dia menolak langsung rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Dan ini memang urutannya. Artinya setelah syahadat, maka solat yang paling harus dilakukan. Kalau ada orang lahir dalam keadaan Islam, berarti yang paling prioritas dia harus belajar pertama solat. Jadi nggak ada opsi lain. Dan kata para ulama rahimahumullah, satu-satunya ibadah yang Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabinya Muhammad SAW menerima di langit hanya solat. Yang lainnya di bumi. Baik itu jihad, bakti sama orang tua, zakat, semuanya di bumi. Jibril turun membawa wahyu tersebut kepada Nabi SAW. Tapi khusus solat, Nabi SAW diundang ke langit untuk menerima karena kemuliaan solat itu sendiri. Hakikat daripada solat itu teman-teman sekalian adalah komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Tadi kasus kita solat isya misalnya. Kita sudah diajar dalam 5 waktu sholat umumnya. Atau sholat secara umum termasuk sunnah adalah gerakan-gerakan khusus, bacaan-bacaan khusus. Kalau kita renungi gerakan-gerakan dan bacaan tersebut, kita akan faham ini adalah gerakan dan bacaan ketundukan. Kita takbir, kemudian mata ke tempat sujud, lalu kemudian konsentrasi membaca bacaan yang sudah dipandu. Kalau baca yang lain tidak diterima. Kemudian ada syarat-syaratnya. Harus dengan tumanina, dengan ketenangan. Harus menghadap kiblat, tutup aurat, dalam keadaan suci. Ada syarat-syarat. Ini menandakan
sebuah gerakan atau gerakan-gerakan dan bacaan yang dikhususkan dalam bentuk ketundukan kepada Sang Pencipta Allah. Begitu pada saat ruku, orang tidak lakukan ruku kecuali memang penghormatan yang sangat tinggi. Begitu juga dengan i'tidal, dengan menyebutkan Sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar orang yang memujinya, lalu disambung dengan sujud. Sujud adalah gerakan yang sangat luar biasa. Ini kalau pada manusia adalah penghinaan. Kalau dia sujud kepada seseorang, itu berarti dia sudah sangat luar biasa. Gitu. Tunduknya pada orang tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau boleh sujud kepada sesama manusia, maka kau akan suruh istri sujud pada suaminya. Tapi tidak boleh. Sujud hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bentuk ketundukan. Saking terhinanya seorang hamba pada saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sujud adalah waktu dan tempat terdekatnya seorang hamba dengan Sang Pencipta Allah. Kata Nabi SAW, akrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba pada Tuhannya justru pada saat dia sujud. Padahal kalau kita bandingkan gerakan-gerakan sholat, kita lihat sebenarnya berdiri lebih tinggi daripada sujud. Duduk di antara dua sujud, duduk lebih tinggi daripada duduk di antara dua sujud lebih tinggi daripada sujud. Tapi sujud justru karena dia paling merendah, meletakkan yang paling terhormat bagi kita adalah wajah di tanah. Kemudian kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Justru di situ karena puncak ya terhinanya seorang hamba bagaimana dia tunduk kepada Sang Pencipta Allah, maka Allah pun menjadikan itu adalah tempat yang paling mulia bagi dia. Paling dekat dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa. Karena sangat jarang doa ditolak di waktu sujud. Juga ada hadis yang mulia yang pernah saya sebutkan. Hadis yang disahihkan oleh para ulama tentang Allah subhanahu wa ta'ala menjawab hambanya pada saat dia membaca Al-Fatihah. Pada saat dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Allah menjawab hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka Allah menjawab athna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjungku. Maliki yaumiddin, raja yang sebenarnya pada hari pembalasan atau hari kiamat. Allah mengatakan majadani abdi, hambaku meletakkan aku pada kedudukanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kata Allah, hadza li wa li abdi. Ini potongan pertamanya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ini adalah hakku kata Allah. Karena sembah artinya tunduk dan patuh kepada Allah, itu hanya haknya Allah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta tolong. Kata Allah, hadza li abdi. Ini untuk hambaku, dia boleh minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka dari para nabi-nabi, para syuhada, orang-orang yang jujur, siddiq, dan orang-orang saleh dari kaum muslimin. Bukan orang-orang yang kau murkahi yaitu kaum Yahudi, dan bukan orang yang kau sesatkan yaitu orang-orang Nasrani. Maka Allah menjawab hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini milik hambaku dan aku akan memberikan, atau hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Maka ini adalah komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Kita bisa bayangkan teman-teman kalau seandainya kita memiliki seseorang tokoh masyarakat yang membuka dirinya buat kita secara khusus. Silakan, ini nomor telepon saya pribadi. Apa saja hajat kamu silakan telepon. Setiap saat bisa hubungi saya. Bahkan kita dikasih waktu 5 kali sehari bisa masuk ke istananya untuk menyampaikan hajat kita. Tanpa ditolak. Tanpa melalui penjaga. Bagaimana perasaan kita? Apa saja kita bisa sampaikan? Banyak orang yang tidak memikirkan masalah itu. Sebenarnya dia sehari 5 waktu menghadap kepada raja yang sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sangat gembira dengan taubat hambanya. Yang sangat menjanjikan pahala besar kalau orang patuh. Bisa memaafkan kalau orang itu minta maaf. Segala macam karunia ada padanya. Maka seorang muslim harus faham tentang kemuliaan solat ini. Para kaum salafus salih menjadikan solat ini betul-betul seperti yang Nabi SAW katakan tentang diri beliau. Innama ju'ila qurratu aini fis salah. Kata Nabi SAW, Allah telah menjadikan ketenangan mataku, kegembiraan hidupku di solat. Maka Nabi SAW kalau solat tidak bergerak. Beliau SAW menikmati bacaan tersebut sampai kadang-kadang lewat juz demi juz ayat Al-Quran. Nabi SAW masih tegak lurus seperti batang pohon kurma. Dan para sahabat dan juga salafus salih dari para tabi'in mencontohi Nabi SAW. Sampai seseorang di antara mereka kalau lagi sholat,
Selalu ada gambaran mengatakan mereka sholat kalau sudah khusyuk seperti batang kurma yang sangat kokoh. Tidak bergerak dengan terpaan angin, dengan adanya serangga, dengan ada apapun. Bahkan seseorang di antara mereka kalau disengat dahinya dengan lebah, berdarah, mereka tidak bergerak. Ada di antara sahabat yang dilempar anak panah oleh musuh, berdarah bagian dadanya. Bertumpuk-tumpuk anak panah tersebut, dia tidak berhenti, tetap sholat. Sampai dia mengatakan, demi Allah kalau bukan seandainya aku khawatir dilepaskan lagi anak panah oleh musuh tersebut lalu aku mati dan Nabi SAW juga para sahabat atau kaum muslimin tertimpa masalah, maka aku akan lanjutkan surah Al-Kahfi yang aku baca pada malam itu. Ada di antara mereka yang menghadapi kebakaran tidak bergerak karena dia lagi sholat. Dia merasa lebih khusyuk, ya, lebih konsentrasi dibandingkan hanya sekedar kebakaran saja. Dan sekian banyak hal yang memang telah difahami oleh para kaum salafus saleh. Jadi sholat bukan hanya sekedar gerakan biasa, bukan hanya sekedar store kewajiban, tapi seseorang betul-betul mengetahui dia sedang komunikasi dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang sengaja meninggalkan sholat secara jahdan, bangkang, maka hukumnya kufur. Ya, kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah faman taraka faqad kafar. Perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya dia telah kufur. Kalau orang meninggalkannya lalai, takasulan, malas-malasan, kapan ada kesempatan sholat, maka ini hukumnya ditakzir, diberikan peringatan keras. Kalau dia tidak mau juga, maka hukumnya dipenggal. Jadi ini luar biasa. Kalau hukum Allah Subhanahu wa taala sedang diterapkan di satu negara, mestinya seperti itu. Jadi bukan lagi dibiarkan masjid dikumandangkan azan lalu ada orang di sebelah masjid tidak sholat. Memang sangat tegas tentang masalah itu ya. Hikmah sholat, poin B-nya. Di antara hikmah disyariatkan sholat adalah untuk mensucikan jiwa dan menyebabkan seorang hamba merasa senang bermunajat kepada Allah di dunia dan berdekatan dengannya di akhirat. Sholat juga dapat menghindarkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dikerjakan teman-teman uduk yang benar, bacaan yang benar, gerakan yang benar, berusaha konsentrasi, sholat itu akan menjadi tameng. Setelah sholat jadi nggak mau berbuat dosa. Tertameng dengan sangat kuat. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selalulah dirikan salat itu. Mana dirikan, tegakkan dan kerjakan sementara kau dalam keadaan berdiri. Kecuali tidak mampu baru duduk. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang rutin salat dia masih bisa berbuat dosa, ini berarti masih tanda tanya tentang kualitas sholatnya. Kapan dia kerjakan dengan baik, maka itu betul-betul akan menjadi tameng dari perbuatan-perbuatan salah. Seperti biasa, setiap ibadah pasti akan ada keutamaannya. Dan sholat memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah di poin C-nya, tentang masalah keutamaan sholat. Dalam menjelaskan keutamaan sholat serta keagungannya, cukuplah dengan membaca sejumlah hadis Nabi SAW berikut ini, kata beliau. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi nomor 2616. Kata Nabi SAW, Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok urusan agama adalah Islam. Semua perjuangan tertuju kepada penerapan Islam. Dan tiang utamanya Islam dianggap itu Muslim, sholat. Dan puncak daripada penilaian orang itu Muslim atau tidak adalah jihad di jalan Allah. Kapan dipanggil berperang membela agama Allah, dia siap. Itu puncaknya daripada agama Islam. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 82 dengan sanad sahih tentunya. Kata Nabi SAW, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Pembeda antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari nomor 25 dan Imam Muslim nomor 22. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Aku diperintahkan memerangi orang-orang hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah mereka syahadat, mendirikan solat, ini saksi bahasan kita, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali yang berkaitan dengan hak Islam dan hisab perhitungan mereka diserahkan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Juga sabda Nabi SAW waktu ditanya mengenai amal apa yang paling utama, paling besar pahalanya. Hadis riwayat Muslim nomor 85. Kata Nabi SAW, as-salatu liwaktiha. Salat pada waktunya. Juga sabda Rasulullah SAW, mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin adhbin ghamrin bibabi ahadikum yaktahimu fihi kulla yawmin khamsa marrat. Fama tarawna dhalika yubki min daranih. Qalu la syai'. Qala fa inna salawatil khamsa tudhibu dhunuba kama yudhibul ma'ud daran. Perumpamaan solat yang 5 waktu seperti sebuah sungai yang airnya tawar dan berlimpah yang melintas di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, di mana ia mandi dalamnya setiap hari sebanyak 5 kali. Maka apakah menurut kalian masih ada kotoran yang tersisa padanya? Kata para sahabat, tentu tidak ada ya Rasulullah. Kalau sehari orang mandi 5 kali, gak bakal ada kotoran lagi di badannya. Maka Nabi SAW bersabda, maka sesungguhnya solat yang 5 waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana air membersihkan kotoran. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 668. Ya. 2 buah atau 3 buah hadis yang terakhir ini juga, kalau hadis yang tadi nomor 3 yang kita sebutkan tentang ya, perintah untuk mengerjakan 2 kalimat syahadat, habis itu sholat, habis itu zakat, habis itu puasa Ramadan, habis itu haji. Ini juga dikuatkan dengan hadis Bukhari yang lain, di mana Nabi SAW untuk mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman sebagai dai. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Yang pertama kau dakwahi mereka 2 kalimat syahadat. Lalu kemudian kalau mereka terima itu, ajarkan mereka sholat 5 waktu sehari. Kalau mereka terima itu, maka ajarkan mereka zakat diambil dari orang kaya mereka, dikeluarkan kepada orang miskin mereka. Kalau mereka terima itu, baru perintahkan mereka untuk puasa Ramadan setahun sekali selama sebulan. Kalau mereka terima itu, baru wajibkan kepada mereka haji ke Baitullah setahun sekali bagi orang yang punya kemampuan. Sedangkan tentang hadis, ya, pembersihan dosa ini cukup banyak yang berhubungan dengan mirip hadis seperti ini. Tapi yang jelas intinya solat digambarkan dengan sungai, air tawar yang mengalir dengan deras. Lalu seseorang terjun dan mencuci badannya di situ. 1 hari 5 kali. Apakah akan tertinggal kotorannya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Begitu juga perumpamaan 5 waktu solat. Dan ini dibersihkan adalah dosa-dosa kecil. 5 waktu solat sebenarnya itu kita seperti tanda kutip absen dengan Allah. Dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan. Subuh dipanggil, duhur dipanggil, asar dipanggil, maghrib dipanggil, isya dipanggil. Semuanya agar kita kembali dan mengabsen diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita wudu, jatuh dosanya. Begitu kita masuk masjid, juga diampuni dosanya. Begitu kita salat, diampuni dosanya. Ya, salat sunat atau salat wajib. Begitu kita doa di antara azan dan iqamah, juga diterima doanya. Jadi ini semua adalah hal-hal karunia yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Juga sabda Rasulullah SAW diangkat oleh beliau di dalam hadis riwayat Muslim nomor 228, "Ma min mri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratun lima qablaha min adh-dhunubi ma lam yu'ti kabira wa dzalika ad-dahru kulluh." Tidaklah seorang muslim yang waktu sholat wajib telah hadir, lalu ia membaguskan wuduknya, kekhusyuannya dan rukuknya, melainkan sholatnya itu akan menjadi kafar atau penghapus dosa-dosa yang telah diperbuat sebelumnya, selama ia tidak melakukan dosa besar, dan itu berlaku untuk sepanjang masa. Selama dia sholat, semua dosa kecilnya dibersihkan. Ya. Tentu ini bukan menggampang-gampangkan dosa ya, karena kita tidak tahu apakah dosanya itu akan dibersihkan secara keseluruhan, atau mungkin ada dosa yang hanya dibersihkan di waktu tertentu. Ya, kita tidak tahu kadarnya. Betul memang Allah SWT luas rahmatnya di sini, tapi jangan sampai dijadikan sebagai bahan permainan. Karena ada sebagian orang begitu. Dia pikir dengan dia puasa hari Arafah diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Dia pikir puasa Ashura, sehari puasa diampuni dosanya setahun yang lalu. Oh, setiap wudu jatuh dosanya. Ya, kemudian setiap sholat juga begitu, berguguran dosa-dosanya. Ada sebuah athar disebutkan kalau seorang hamba sedang sholat maka diletakkan dosa-dosanya seperti tumpukan gunung di punggungnya. Kalau dia rukuk maka berjatuhan semua ya dosa-dosa tersebut. Ada banyak pembersihan dosa. Tetapi yang kita perlu garis bawahi, kita tidak pernah tahu apakah
dosa kita semua sudah bersih dengan cara itu atau hanya dibersihkan sebagiannya, gitu kan? Maka jangan sampai kita salah dalam pemahaman seperti ini. Rahmat Allah luas, tapi kita harus membalas kebaikan Allah dengan kebaikan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebab Allah, sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu. Allah berikan kita tubuh kita sehat, mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar, kita bisa menikmati manis, asam, kita bisa hidup, bisa berumah tangga, bisa punya kendaraan, bisa segala macam. Banyak hal yang kita lakukan dan cobaan dalam hidup cuma sedikit. Maka kita harus menunggangi nikmat-nikmat Allah ini dengan kebaikan. Kita kalau kerja di satu perusahaan teman-teman sekalian dan bos kita sudah sangat baik, pekerjaan juga sudah diberikan yang bagus, gaji yang bagus, maka tugas kita membalas itu dengan kebaikan. Jangan bilang, bos saya kan orangnya baik, sudah nggak apa-apa deh, saya nggak usah datang kerja, lalaikan aja pekerjaan. Mana yang benar? Kita balas kebaikan dia dengan kebaikan atau kita balas dengan malah kelalaian? Hah? Benar. Kenapa antum masih malas kalau begitu? Berarti kebaikannya Allah luas. Maka rahmat Allah yang banyak ini dibalas dengan kebaikan. Otomatis nanti rahmatnya Allah kan lebih luas. Kalau kita sudah diberikan yang terbaik oleh perusahaan, lalu kita berbuat baik sama mereka, maka pemilik perusahaan makin senang. Maka makin ditambah bonus ini, bonus itu dan segala macam. Itu yang harus kita lakukan. Allah juga mengatakan dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan harus dengan kebaikan? Ya. Sedangkan orang berbuat buruk saja kita harus balas dengan kebaikan. Apalagi kalau dasarnya Allah zat yang maha pemurah, sangat baik. Ya, Allah tuh sangat penyayang dengan kita. Maka harusnya kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Jadi pembersihan-pembersihan dosa seperti ini teman-teman sekalian, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada dosa kita tidak sengaja, lalu Allah maafkan. Tapi bukan berarti sudah bersih semuanya sehingga kita akhirnya lalai, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita boleh meyakini dan pasti benar Allah itu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi Allah juga dari satu sisi lain Syadidul Iqab, hukumannya sangat berat. Jadi jangan sampai dipermainkan. Kita kalau bermain-main sembarangan saja sama bos kita walaupun dia baik, mungkin dia akan marah, ya, dia akan hukum. Ya, Allah SWT Maha Pemurah, tapi Allah kalau sudah sekali menghukum, maka akan sulit sekali seseorang itu lepas dari hukuman tersebut. Makanya Allah mengatakan, sesungguhnya hukuman Tuhanmu sangat menyakitkan. Kalau sudah datang, peringatan Allah kita nggak mau engah, maka yang datang nanti malah sesuatu yang berat. Juga ada hadis teman-teman yang tidak disebutkan Syekh Abu Bakar rahimahullah, kalau sholat itu adalah amal yang akan dihisab pertama di hari kiamat. Kalau dia baik, maka beruntunglah orang tersebut. Dan kalau dia rusak, maka rugilah dia. Artinya kalau dia berbuat baik dengan sholatnya, kata ulama, berarti sholat itu akan membantu dia menyempurnakan ibadah yang lain. Kapan tolok ukurnya sholat aja tidak khusyuk, berarti ibadah lain pasti lalai. Udah pasti seperti itu. Ya, sampai sebagian kaum salaf mengatakan, jangan kau percaya seseorang itu adalah orang yang dekat dengan Allah sampai kau lihat sholatnya. Para sahabat menjadikan sholat 5 waktu itu sebagai tolok ukur. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami di zaman Nabi SAW mengetahui kalau orang itu munafik apabila dia tidak hadir di 5 waktu sholat tepat waktu. Cukup itu jadi patokan. Dan para sahabat, kata Nabi, kata para sahabat, kalau dikumandangkan azan di zaman Nabi SAW, maka kami saling topang menopang untuk pergi ke masjid. Sampai seseorang yang sakit ditopang oleh temannya, berdua kiri kanan untuk dibawa ke saf. Dan pada saat sholat dia sambil pegang pundak temannya. Saking tidak maunya kehilangan sholat berjamaah. Nah ini, jadi kalau orang punya udur tentunya, tapi kalau tidak, maksudnya seseorang tidak melalaikan sholat tersebut. Ya, apalagi keutamanya sangat banyak. Materi kedua tentang pembagian sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah, dan ada sholat nafilah. Poin A-nya sholat wajib. Adapun yang dimaksud dengan sholat wajib adalah sholat yang 5 waktu, yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, serta sholat subuh. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad nomor 22.185 dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad. Man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahad in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a ghafara lah. Allah telah mewajibkan salat 5 waktu.
kepada hamba-hambanya, dan barang siapa yang menunaikannya dengan tidak mengabaikan sesuatu pun darinya karena menyepelekan hak-haknya, maka dia mendapatkan sebuah janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menunaikannya, niscaya dia tidak mendapatkan sebuah janji di sisi Allah dan keputusannya diserahkan kepada Allah. Jika dia Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya. Dan jika dia berkehendak Allah, maksudnya untuk memberikan ampunan, maka niscaya Allah akan mengampuninya. Poin B-nya itu tentang sholat wajib. Artinya tidak ada pilihan, dia harus mengerjakan. Nah, sholat wajib teman-teman dalam setiap keadaan harus sholat. Walaupun dalam kondisi betul-betul kepepet. Ya. Misal orang tabrakan, naudzubillah, semua badannya nggak bisa bergerak. Ditaruh di atas ranjang, tetap dia sholat semampunya. Walaupun kita sudah bahas dengan cara tayammum kalau tidak bisa tersentuh air. Dalam kancah peperangan berhadapan sama musuh pun tetap sholat semampunya. Walaupun sujud dan rukuk dengan isyarat. Ya. Tidak boleh meninggalkan sholat. Apalagi kalau dasarnya orang tidak ada udzur. Hanya duduk, main gaple, ngobrol sama temannya. Ya. Lalu tinggalin sholat. Padahal sholat semuanya, ya, itu hanya 10 menit, 15 menit setiap sholat. Gitu. Kemudian yang kedua tentang sholat sunnah. Adapun sholat sunnah yang dimaksudkan di sini adalah sholat witir, sholat sunnah subuh atau al-fajr, sholat 2 hari raya, sholat gerhana, dan sholat istisqa, minta turun hujan, yang semuanya termasuk sholat sunnah muakkadah. Muakkadah artinya sangat ditekankan. Ya, mendekati wajib, tapi karena tidak ada ancaman bagi yang meninggalkannya, maka dianggap sunnah muakkadah. Kemudian sholat tahiyat masjid, sholat rawatib, sholat qabliyah dan ba'diyah wajib, sholat 2 rakaat setelah wudu, sholat duha, sholat tarawih, serta sholat malam, yang seluruhnya termasuk sholat sunnah gairu muakkadah. Artinya sunnah tapi bukan penekanannya seperti tadi, witir, sholat sunnatul fajr, gerhana, 2 hari raya dan seterusnya. Sementara poin C, solat nafilah. Adapun yang dimaksud dengan solat nafilah adalah solat sunnah selain solat sunnah muakkadah dan gairu muakkadah. Bukan yang disebutkan tadi di atas, yang ditekankan dan yang tidak ditekankan. Atau ya diringankan untuk dikerjakan. Yaitu solat sunnah mutlak. Baik yang dilakukan pada malam hari maupun pada siang hari. Misal, antum masuk masjid, sudah solat tahiyat masjid, sudah solat qabliyah, ya. Tiba-tiba terfikir ingin dekatkan diri kepada Allah SWT, ingin sholat sunnah. Yang penting bukan waktu yang dilarang. Niatnya sholat sunnah mutlak namanya. Ya udah tinggal takbir menghadap kiblat, niatkan sholat sunnah mutlak, Allahu Akbar. Pendekatan diri kepada Allah SWT. Itu dibolehkan. Ya, ini mirip juga dengan puasa. Ya, yang Nabi SAW pernah pulang ke rumahnya tanya Aisyah, ya Aisyah ada makanan enggak? Kata Aisyah tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Ini bukan hari Senin Kamis. Karena hari Senin Kamis Nabi gak perlu tanya makanan, pasti beliau puasa. Ini, tradisi Nabi SAW kata Aisyah dalam riwayatan radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah tinggalkan puasa Senin Kamis sampai beliau meninggal. Ini, berarti pertanyaan Nabi SAW ini bukan hari Senin Kamis. Tiba-tiba gak ada makanan sudah mau niat puasa. Ini namanya puasa mutlak. Ini. Tidak ada penekanan tentang keutamaannya secara khusus. Jadi itu dikenal dengan nafilah. Baik, materi ketiga, syarat-syarat sholat. Poin A-nya syarat-syarat wajib sholat. Adapun syarat-syarat wajib sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama Islam, baru wajib baginya sholat. Jadi sholat tidak diwajibkan atas orang kafir karena mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah salah satu syarat dalam sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan memerangi orang-orang hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Juga sabda Rasulullah SAW ditujukan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Fad'uuhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, fa in ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah." Serulah mereka, maksudnya tadi Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman mendakwahi ahli kitab. Seru mereka hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, serta Muhammad itu adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati seruanmu dengan mengucapkan kesaksian tersebut, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka solat 5 waktu dalam sehari semalam.
Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 1496. Jadi syarat pertama Islam. Sudah syahadat baru sholat. Berarti tidak ada kewajiban bagi orang kafir untuk sholat. Yang kedua, berakal atau sehat. Baru wajib baginya. Jadi sholat tidak diwajibkan atas orang gila. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang disahih riwayatkan Imam Ahmad nomor 24.173, rufi al-qalamu an thalath, anin naimi hatta yastayqidh, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yaqil. Kalam atau pena pencatat amal diangkat dari 3 orang, yaitu dari orang tidur hingga ia terjaga, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia berakal. Jadi di sini harusnya berakal. Ya. Yang ketiga, balik, baru wajib sholat. Kalau belum balik tidak ada kewajiban. Jadi sholat tidak diwajibkan atas anak kecil, sehingga ia berihtilam atau mimpi hingga keluar mani sebagai tanda baliknya. Tetapi meskipun demikian, ia tetap harus diperintahkan menunaikannya dengan maksud menanamkan kecintaan atau kegemaran terhadap sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, muru awladakum bis salati idha balagu sab'an, wadribuhum alaiha idha balagu ashran, wafarriku bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anakmu supaya mendirikan sholat saat usia mereka genap 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau meninggalkannya saat usia 10 tahun. Serta pisahkan di antara mereka di tempat tidur. Hadis ini riwayatkan Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Dan lafaz ini mirip Imam Ahmad di nomor 6650. Jadi harusnya dewasa baru bisa sholat. Tetapi anak-anak dibiasakan sholat dari kecil. Dan di sini maksud pukul mereka di umur 10 tahun adalah pukulan yang darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Ya, hanya untuk memberikan peringatan kalau di umur 10 tahun. Dikhawatirkan 10 tahun ini ada sebagian wilayah sudah mencapai umur balik. Yang keempat, wajib bila telah tiba waktunya. Jadi sholat tidak diwajibkan sebelum tiba waktunya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan dirikanlah salat, sungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman, yakni memiliki waktu yang telah ditentukan batasnya, di mana Jibril datang serta memberitahukan kepada Rasulullah SAW mengenai waktu-waktu salat. Jibril berkata kepada beliau, berdirilah dan salatlah. Kemudian beliau menunaikan sholat duhur saat matahari tergelincir. Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat asar. Seraya berkata, berdirilah dan sholatlah. Kemudian beliau menunaikan sholat asar pada saat panjang bayangan sesuatu benda setara dengan panjang aslinya. Jibril datang kembali kepada beliau, kepada Nabi SAW untuk memberitahukan sholat maghrib. Seraya berkata, berdiri dan sholatlah. Kemudian beliau menunaikan sholat maghrib setelah matahari terbenam. Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat isya, seraya berkata berdiri dan sholatlah. Kemudian beliau menunaikan sholat isya ketika sinar merah matahari telah terbenam hilang. Jibril pun datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat subuh ketika fajar shadiq menyingsing. Kemudian beliau pun menunaikan sholat subuh. Selanjutnya keesokan harinya Jibril datang. Jadi itu hadis ini menjelaskan di hari pertama Jibril datang di awal waktu sholat. Di awal waktu sholat. Subuh di awal sekali fajar shadiq atau sudah mulai orang bisa membedakan warna. Nah, walaupun tidak ada cahaya, itu awal waktunya. Kemudian waktu duhur pada saat bayangan sama seseorang mulai sama rata terus tergelincir sedikit. Waktu asar sudah mulai hilang bayangan seseorang. Waktu maghrib keluarnya awan merah. Hilang awan merah sudah mulai gelap masuk waktu isya. Jibril datang hari pertama semuanya di awal waktu. Selanjutnya keesokan harinya, hari kedua, Jibril datang kembali untuk memberitahukan sholat duhur kepada beliau. Seraya berkata, berdirilah dan sholatlah. Kemudian beliau pun menunaikan sholat duhur ketika panjang bayangan sesuatu setara dengan panjang aslinya. Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat asar. Seraya berkata, berdirilah dan sholatlah. Kemudian beliau pun menunaikan sholat asar ketika panjang bayangan sesuatu yang setara dengan panjang aslinya tadi telah hilang. Atau saat matahari hampir terbenam. Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat maghrib. Seraya berkata berdirilah dan sholatlah. Kemudian beliau pun menunaikan sholat maghrib pada waktu yang sama
dengan waktu sholat maghrib sebelumnya tanpa ada pergeseran dari waktu sebelumnya. Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat isya ketika pertengahan malam telah berlalu atau dikatakan sepertiga malam yang akhir. Kemudian beliau pun menunaikan sholat isya pada waktu tersebut. Jibril datang kembali kepada beliau untuk memberitahukan sholat subuh ketika keadaan sudah terang benderang, sudah hampir terbit matahari. Seraya berkata berdiri dan sholatlah. Selanjutnya Jibril pun berkata di antara kedua waktu tadi adalah waktu sholat. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 14.129, An-Nasai 526. Syarat yang kelima wajibnya sholat adalah suci dari darah haid dan nifas bagi wanita. Jadi sholat tidak diwajibkan atas wanita yang sedang haid dan nifas sehingga ia suci terlebih dahulu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaish, "Idza aqbalat haidatuki fatrukis shalah." Jika haidmu datang, maka tinggalkanlah solat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 228 dan Imam Muslim 333. B-nya syarat sah solat. Tadi syarat wajib. Wajibnya dengan 5. Seorang muslim, balik, berakal, gitu kan. Kemudian masuk waktu dan juga yang kelima adalah suci dari darah haid dan nifas. Sekarang syarat sahnya. Adapun syarat sah solat sebagai berikut. Yang pertama suci dari hadas kecil, yaitu hadas yang mewajibkan wudu. Suci dari hadas besar, yaitu hadas yang mewajibkan mandi, ya ketika atau karena janabah, serta suci dari kotoran yakni najis, baik pada pakaian, badan maupun tempat solat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yakbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak akan menerima salat yang dilakukan tanpa bersuci. Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor 224. Jadi dia suci dari hadas kecil, seperti maaf keluar angin, kencing, buang air besar, dianggap itu adalah hadas kecil. Ini mewajibkan dia wudu, dia cebok, dia wudu. Dan hadas besar adalah dia mandi dari junubnya. Ini termasuk hadas besar. Yang kedua, syarat sahnya solat selain suci tadi, juga termasuk pakaian sama tempat solat harus suci dari najis. Yang kedua, menutup aurat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak Adam, ya, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid. Jadi solat yang dilakukan dengan aurat yang terbuka dihukumi tidak sah. Karena pakaian yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pakaian yang menutupi aurat. Batasan aurat laki-laki dalam solat ialah bagian di antara pusar dan kedua lututnya. Dan batasan aurat wanita dalam solat adalah selain dari muka dan seluruh serta kedua telapak tangannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yakbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima solat wanita yang telah haid atau balik kecuali dengan memakai kerudung atau baju kurung. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad baik nomor 641. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika ditanya mengenai solat wanita yang memakai gamis dan jilbab tanpa disertai kain, seraya bersabda, "Idza kanat dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha." Jika gamis itu panjang sehingga menutupi bagian atas kedua kakinya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim, dan ini lafadznya Abu Daud nomor 640. Jadi artinya kalau ada wanita langsung pakai mukennah saja, dia tidak menggunakan pakaian lapis dalam, mungkin karena habis mandi, maaf, lalu dia pakai mungkin tertutup semuanya, cuma wajah telapak tangan yang kelihatan, tidak ada masalah. Ya. Intinya di sini adalah menutup aurat. Yang ketiga, syarat sahnya solat baru diterima menghadap kiblat. Dengan demikian maka solat yang dilakukan dengan menghadap ke arah selain kiblat Ka'bah dihukumi tidak sah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Maksudnya ke arah Masjidil Haram. Yakni ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah. Kecuali bagi orang yang tidak dapat menghadap ke arahnya karena alasan takut atau sakit dan lain-lain sehingga gugur darinya persyaratan tersebut karena ketidakmampuannya. Sebagaimana seseorang yang sedang bepergian, yang sedang berada di atas punggung binatangnya atau kendaraannya, maka dibolehkan baginya mengerjakan sholat baik menghadap kiblat atau menghadap ke arah yang lainnya.
Berdasarkan sebuah riwayat, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinah, haitsu ma tawajjahat bihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat di atas punggung binatang kendaraannya, di mana saat itu beliau berangkat dari Mekah menuju ke Madinah, sehingga beliau menunaikan ke arah mana saja binatang kendaraannya menghadap. Hadis ini riwayat Muslim nomor 700. Jadi kalau Mekah di belakang, Nabi SAW pulang menuju ke Madinah, berarti kiblat di belakangi. Tapi Nabi SAW tidak balik untanya ke kiblat pada saat lagi jalan. Boleh tetap jalankan untanya menuju ke Madinah dan sholat di atas tunggangannya. Berarti menandakan orang di pesawat, di bus, di kereta api. Kalau nggak memungkinkan arah kiblat ya sudah. Dia sholat sesuai dengan kemampuan dia. Sholat sesuai dengan kemampuan. Kecuali ada tempat, kesempatan dan seterusnya. Tadi juga disebutkan keadaan orang takut. Ya. Takut artinya misal orang ditangkap oleh musuh. Kemudian dia takut dirinya dibunuh misalnya karena masih lemah dari sisi iman. Dia masih khawatir, belum berpikir masalah mati syahid. Tapi dia juga ketakutan meninggalkan sholat, maka dia boleh sholat dalam keadaan dia. Gak ada masalah, gitu kan. Pernah ada sahabat diutus oleh Nabi SAW untuk membunuh seorang kepala suku yang akan menyerang Madinah. Maka pergilah dia ke sana. Berapa hari kemudian dia kembali, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah membunuh musuh Allah. Kata Nabi SAW, bagaimana ceritanya? Diceritakan sama dia. Aku coba mendekat dengan dia sampai aku menjadi orang kepercayaannya. Dan akhirnya aku masuk ke dalam kemahnya. Pada saat dia sedang tidur siang, di sebelahku aku memenggal lehernya. Kata Nabi SAW, bagaimana kau sholat? Dia bilang dengan isyarat mata ya Rasulullah. Aku ruku dan sujud dengan isyarat mata. Kalau dia sholat terang-terangan depan musuh, maka otomatis musuh akan tahu dia muslim. Kan? Tapi itu keadaannya lagi di campnya musuh. Ya. Bukan lagi ada di Joglo, di Ciledug. Ya. Allahu alam. Baik begitu saya teman-teman sekalian, karena sudah menjelang jam 9. Kita tutup sampai di sini insya-Allah. Dan mungkin saya pamit dalam beberapa kali pertemuan. Saya harus bimbing umrah pekan depan. Maka insya-Allah kita akan iklankan nanti pada saat saya sudah kembali untuk kelanjutan ta'lim kita. Biidznillah ta'ala. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.